Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-13, yaitu mengenai developer load balance. Nah, langsung saja kita bisa ke materi yang pertama, yaitu konsep developer dan load balance. Developer load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping, terdapat router satu yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep developer sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalnya ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu setup topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi dapat teman-teman perhatikan, di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP, saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua routernya terlebih dahulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1, pada menu IP address berikan IP yang digunakan, misal 192.168.1.1/24 di ether 2. Kemudian lakukan hal yang sama di ISP2, dan untuk IP-nya kita gunakan IP 172.16.1.1/24. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1. Nah, misal 192.168.1/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke 2, yaitu 172.16.1.2/24. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interval 1 maupun 2. Untuk prosesnya saya agak percepat saja ya teman-teman, karena ini sedikit cukup lama. Nah, perhatikan pada bagian route flag di sini untuk yang mengarah ke router ISP1, informasinya adalah AS atau aktif statik. Sedangkan ISP2 informasinya hanya S atau statik ya teman-teman, yang mana itu tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep developer, sedangkan sempat saya jelaskan sebelumnya, dan kita bisa setting IP DNS-nya pada kolom server. Kita bisa berikan 888 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk coba ping 88 dan google.com. Perhatikan di sini ia sudah bisa melakukan ping ya teman-teman. Di sini dapat teman-teman perhatikan pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan 3 dan 4 ether. Selanjutnya kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Di sini saya berikan IP-nya yaitu 10.10.10.1/24. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Nah, yang terakhir kita gunakan konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki dua ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Nah, jika sudah terkonfigurasi seperti ini, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Nah, selanjutnya kita bisa ping 88 dan google.com, baik di VPC 1 maupun 2. Nah, perhatikan di sini kedua VPC-nya sudah bisa terakses internet ya teman-teman.
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi failover. Jadi, cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ESP saja, dan yang satunya sebagai backup. Maka, cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1. Maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita coba ubah di ISP1, misalkan distance-nya hingga 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika di yang sama, maka mikrotiknya akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah mungkin, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, mikrotik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini jika kita lihat pada kolom check gateway, maka akan ada dua pilihan, yaitu ping dan ARP. Di sini kita akan gunakan ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP di ISP2 yang mengarah ke customer. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita bisa tunggu saja. Dan dapat teman-teman perhatikan di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway, maka nantinya router akan menggunakan ISP2 dan ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi load balance HCMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada router customer kita hapus default baik yang mengarah ke ISP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian gateway. Kita isikan dua ISP yaitu dengan mengklik tanda panah di bawah ini. Di sini kita isikan IP-nya, kemudian setelah di-apply, di sini akan muncul informasi AS, yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 atau 2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC, kita lakukan uji coba load balance ICMP dengan ping 88. Kita coba lakukan juga traceroute 888. Nah, bisa kita lihat bahwasanya PC ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ESP2. Setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2 ping 88. Nah, di sini dia juga sama melewati bridge dan melewati ISP2. Kemudian mengakses internet dan kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini ia memiliki jalur ISP1, jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah mikrotik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya run pin load balance, jadi ketentuannya yaitu 50-50. Kita lanjut ke materi yang kelima. Nah, berbeda dari bandwidth pada ISP, di sini kita akan uji coba yaitu
pada setiap ISP bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, pilih menu IP routes, kita double klik pada default routes. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isikan dengan ISP1 dan sisanya kita isikan dengan ISP2. Selanjutnya kita lakukan trace route dari MikroTik ke menu tools, lalu pilih trace route. Kemudian di sini pada kolom trace route isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya kita bisa buka command prompt, kemudian ketikkan nslookup facebook.com. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya. Kita bisa copy untuk kita tempel di Winbox. Kemudian untuk protokolnya pilih ICMP. Kemudian kita start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ISP2 ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi load balance root rules. Kita akan melakukan konfigurasi root balance dengan metode root rules. Jadi, root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Mendefinisikan, misal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ISP2 dan PC2. Harus menggunakan ISP2 karena merupakan sistem SRC address. Maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua PC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.10.11 untuk VPC 1 dan 10.10.10.12 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 88. Oke, langsung saja kita masuk ke MikroTik Customer, pilih menu IP roles, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable dan ke bagian roles dan klik add. Pada kolom SRC address isikan IP VPC1 terlebih dahulu. Lalu pada table ketikkan VPC1, lalu apply dan tambahkan untuk VPC2. Nah, fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.1.12 yang ingin mengakses ke internet, maka MikroTik akan merujuk pada tabel routing yang ada di VPC2. Untuk menentukan jalur yang tepat, selanjutnya kita bisa kembali ke menu root. Perhatikan pada pojok kanan terdapat pilihan main VPC1 dan VPC2. Ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita pilih all saja, kemudian klik add. Di bagian DST address biarkan default. Lalu untuk gateway, definisikan IP yang mengarah ke ISP1. Dan pada bagian routing, mark, pilih VPC1 lalu apply. Kemudian tambahkan untuk VPC2. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa apply. Maka di sini sudah ada dua jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya kita trace route dari kedua VPC. Di sini pada VPC1 kita ping 888. Nah, jika sudah berhasil, kita trace atau di sini ia menggunakan jalur ISP1. Untuk mengakses internet di sini kita bisa coba di VPC2. Nah, setelah kita trace di sini dapat kita lihat ia melewati ISP2 untuk mengakses internet. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable, baik yang ada di menu root atau root. Di sini kita bisa ke menu IP firewall, lalu pergi ke menu mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC1 menggunakan ISP2 dan VPC2 menggunakan ISP2, klik add. Pada bagian chain, pilih routing untuk source address.
Isikan VPC 1 pada bagian action, pilih mark routing. Kemudian pada new routing mark, ini sama terkait dengan routing table yang pada di role routing. Maka di sini kita bisa isikan manual ISP1. Kemudian di sini kita tambah satu role lagi, yaitu yang mengarah ke ISP2. Jika sudah memberikan role-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing table-nya. Di sini klik add pada bagian DST, biarkan default, lalu pada bagian gateway isikan ISP1. Kemudian pada routing mark pilih manual ISP1. Nah, jika sudah, kita bisa apply. Kita bisa melakukan hal yang sama pada yang mengarah ke ISP2. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1 kita bisa ping 88 terlebih dahulu, kemudian trace 88. Maka di sini ia melewati ISP1. Sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa cek di VPC 2 juga. Nah, dapat dipastikan juga ia sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ISP2 untuk mengakses internet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 13 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.